Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera keluarga GPI El Shaddai Magelang. Bersyukur kita bisa berjumpa di dalam Renungan 79 Pejuang Tangguh. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan terambil di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 1-3. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, puji nama Tuhan. Renungan pada saat ini saya akan memberikan tema Roh Memimpin. Ya, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di zaman ini banyak orang yang mengaku mereka dipimpin oleh Roh, mereka dipimpin oleh Tuhan, entah itu lewat orang lain atau lewat mimpi, Bapak Saudara. Nah, itu sesuatu yang sangat disayangkan. Mereka mengaku dipimpin oleh Roh, pas disuruh Tuhan, digerakkan Tuhan dan lain semacamnya. Dan mungkin itu salah. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa tidak semua roh berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 1. Oleh karena itu, kalau kita melihat catatan dari Rasul Paulus, Paulus mengawali pembahasan tentang karunia roh dengan memberikan dasar terlebih dahulu, Bapak Saudara. Dasar yang benar. Sebelum berbicara tentang karunia, kita harus mengenal roh yang memimpin kita. Apakah roh yang dari Tuhan atau roh-roh yang lain? Nah, itu perlu yang kita perhatikan. Dan kita, orang percaya, tidak dipanggil untuk dipimpin oleh emosi, oleh pengalaman, oleh budaya, dan lain semacamnya. Tetapi kita dipanggil untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita mengobservasi di dalam ayat bacaan kita, di pasal pembacaan kita, pasal 12, di mana jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia rohani. Ya, kalau kita melihat di pasal 1 ayat 7. Nah, tetapi mereka juga di tengah-tengah mereka ada juga terjadi perpecahan, kesombongan, dan penyalahgunaan karunia. Mereka sangat tertarik pada pengalaman rohani, namun sering gagal membedakan mana yang berasal dari Roh Kudus dan mana yang bukan. Ya, seperti saya katakan di pendahuluan tadi, ada yang berkata, wah saya dipimpin oleh roh dan lain semacamnya. Ternyata bukan. Mereka menyalahgunakan karunia roh, Saudara. Dan sebelum Paulus membahas berbagai karunia roh di dalam ayat 4 dan sampai ayat yang ke-11 dan seterusnya, Paulus terlebih dahulu menjelaskan bagaimana mengenali pimpinan Roh Kudus. Paulus mengatakan dia mengatakan tentang kebenarannya. Nah, ayat 1 sampai ayat 3 yang menjadi ayat pokok kita, ini yang akan kita renungkan. Yang dimana menjadi fondasi yang sangat penting bahwa kehidupan yang dipimpin Roh selalu mengarah kepada Kristus. Bukan mengarah kepada diri sendiri, bukan mengarahkan kepada suatu objek, tetapi mengarah tentunya kepada Kristus, sang pemberi roh itu. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, Bapak Saudara, yang dimana yang pertama, Roh Kudus membawa kita keluar dari kehidupan lama. Nah, ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus 12 ayat 2 berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya, di sini Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus akan masa lalu mereka, bahwa dulu mereka dipimpin oleh dosa, dipimpin oleh penyembahan berhala yang bisu itu, mudah disesatkan, mengikuti arus dunia tanpa berpikir dan lain semacamnya. Ini kehidupan mereka yang lama sebelum mereka mengenal Kristus. Nah, kata di bawah menunjukkan bahwa mereka tidak mengendalikan hidup mereka. Mereka hanya mengikuti apa yang menarik bagi hati mereka. Apa yang menarik oleh mata mereka, keangkuhan mereka, atau kedagingan mereka.
Demikian juga sebelum mengenal Kristus. Sebelum kita mengenal Kristus, mungkin agak-agak mirip seperti jemaat di Korintus. Manusia, kita mudah dipimpin oleh hawa nafsu, ambisi, ketakutan, pendapat orang lain, bahkan kuasa kegelapan. Kita mudah untuk dipimpin oleh saudara ketika belum ada di dalam Kristus. Tetapi kita dapat melihat bersama-sama ketika kita mengenal Kristus, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka arah hidup kita tentunya berubah. Apa yang kita inginkan sebelumnya, itu sekarang di dalam Kristus kita tidak inginkan lagi. Karena kita tahu itu sesuatu yang tidak baik, itu sesuatu yang jahat, itu sesuatu yang berkaitan dengan dosa. Nah, di dalam Kristus kita kemudian dapat memilih. Kenapa? Karena Roh Kudus, Roh yang memimpin kita. Memilih mengambil keputusan yang bijaksana, mengambil keputusan yang baik, mengambil keputusan yang benar. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari, di mana Roh Kudus membuat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini yang luar biasa juga, saudara. Di ayat 3, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Mengakui Yesus sebagai Tuhan bukan sekedar mengucapkan kalimat, oh saya percaya Tuhan, oh dia mati, dia bangkit dalam lain semacamnya. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Saudara, pada waktu itu kalau kita mencari ya latar belakangnya, Paulus hidup di zaman Romawi. Dan dalam budaya Romawi, mengatakan Yesus adalah Tuhan berarti mengakui bahwa Yesus memiliki otoritas tertinggi atas hidup seseorang, bahkan di atas kaisar. Sehingga orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ketika diketahui oleh prajurit Romawi, mereka akan ditangkap. Karena mereka berpikir sudah melawan pemerintahan kaisar. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus ada di otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam pengambilan keputusan kita dan lain semacamnya, Yesus pertama yang kita pikirkan. Apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah ini seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini benar firman Tuhan atau tidak? Nah, kita akan mempertimbangkan Bapak Saudara. Dan Roh Kudus kembali lagi memimpin kita mengambil keputusan yang bijak, mengambil keputusan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Roh Kudus juga menghasilkan penyerahan diri. Orang yang dipimpin oleh Roh pasti akan belajar untuk mereka berkata, Tuhan, Engkau yang memimpin hidupku, Engkau yang memimpin setiap pengambilan keputusanku, kehendak-Mu juga yang lebih penting daripada kehendak-Mu. Atau juga orang yang terus belajar untuk mengatakan, firman-Mu Tuhan yang menjadi standar kehidupan saya. Firman Tuhan, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Sekali lagi, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita bukan menjadi orang-orang yang menginginkan apa yang kita inginkan, terus kita lakukan. Bukan. Tetapi standarnya firman Tuhan, standarnya kehendak Allah, Bapak Saudara. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ketika kita percaya, kita mengaku dalam hati, kita pasti akan diselamatkan. Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Inilah yang menjadi kehendak Allah, Bapak Saudara. Kehendak Allah telah meninggikan Yesus supaya kita percaya kepadanya, kepada kebangkitannya. Sekali lagi, di dalam Roma mengatakan kita akan diselamatkan, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, mengaku Yesus sebagai Tuhan berarti kita juga membiarkan Roh Yesus memimpin kehidupan kita. Memimpin setiap keputusan hidup kita. Memimpin keluarga kita, memimpin pekerjaan kita, memimpin masa depan kita, memimpin pelayanan kita, dan lain semacamnya. Kita
membiarkan Roh yang memimpin kehidupan kita. Sekali lagi, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak usah takut Bapak Saudara. Ketika jalannya pun berliku-liku, banyak badai, kita tahu siapa yang memimpin kita. Amin. Ketika Roh yang memimpin kita sudah pasti tahu. Jalannya sudah pasti benar, jalannya sudah pasti menuju kepada kekekalan. Kemudian dipimpin Roh Kudus bukan pertama-tama tentang mengalami hal-hal yang spektakuler, mengalami hal-hal yang luar biasa, tetapi tentang mengalami perubahan hidup yang nyata. Ketika Roh memimpin kita, maka sudah pasti kita akan melihat perubahan hidup terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian Roh memimpin kita untuk keluar dari kehidupan lama, memuliakan Kristus dalam segala hal, dan menjadikan Yesus Tuhan atas seluruh hidup kita. Ketika Roh Kudus memimpin, hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh keinginan daging, keinginan mata, ataupun keangkuhan hidup, atau juga arus dunia. Tetapi diarahkan kepada kehendak Allah. Dan orang yang sungguh-sungguh dipimpin Roh akan semakin serupa dengan Kristus. Roh memimpin kita supaya serupa dengan Kristus. Semakin taat kepada firman-Nya, semakin memuliakan namanya, dan semakin setia di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi. Jika Roh Kudus memimpin, maka arah hidup kita akan selalu membawa kita semakin dekat kepada Kristus dan semakin sesuai dengan kehendak Allah. Sebab Roh yang benar selalu memimpin kepada Tuhan yang benar. Amin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79 Pejuang Tangguh. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan saat ini. Tuhan telah mengajarkan kami supaya kehidupan kami terus belajar untuk dipimpin oleh Roh Yesus, terus belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus, supaya dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keputusan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami tahu kami berjalan bersama dengan Yesus karena Roh Tuhan yang memimpin kami. Terus ajar kami, bimbing kami, tegur kami, supaya kami terus dapat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus menjadikan mata hati keluarga GPI Elsadahi Magelang terang, agar keluarga GPI Elsadahi Magelang mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi keluarga GPI Elsadahi Magelang. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada, penyertaan, berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan kiranya menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Segala puji-pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.